Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat simbol dan footprint custom dan mengapa hal ini penting kita lakukan. Jadi dalam pembuatan produk elektronika, kadangkala tidak semua komponen telah tersedia simbol maupun footprint-nya ya. Tidak tersedia di sini bisa jadi tidak tersedia di KiCad maupun tidak tersedia di internet. Karena biasanya beberapa komponen apabila tidak ada di KiCad dapat langsung di-download di internet maupun di forum ya, di forum-forum tertentu. Nah, apabila di semuanya itu tidak ada, jadi mau tidak mau pengguna harus membuat sendiri simbol maupun footprint-nya. Nah, biasanya hal ini terjadi karena ada beberapa komponen ataupun konektor yang memang jarang kita temukan ya, atau jarang kita temukan di pasaran maupun kita temukan di perangkat-perangkat di sekitar kita. Nah, sehingga apabila kita ingin membuat produk elektronika ya dengan fungsi tertentu, misalkan dengan koneksi tertentu, jadi mau tidak mau kita harus membuat sendiri library-nya ya. Ada dari beberapa contoh ya, ini ada beberapa contoh ya, mungkin kita jarang melihat bentuk konektor-konektor seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pembuatan custom komponen library ya, ada 3 hal penting ya yang harus kita buat nantinya. Yang pertama adalah simbol, yang kedua adalah 3D model, yang ketiga adalah footprint. Nah, simbol di sini biasanya di dalam manufaktur komponen tersebut atau manufaktur konektor tersebut biasanya disediakan ya, misalkan simbolnya harusnya seperti apa bentuknya. Namun apabila memang tidak ada, biasanya dibuat kotak saja ataupun bulat saja gitu ya, atau memang kita sesuaikan dengan bentuk fisiknya juga boleh. Tapi biasanya kalau memang secara simbol tidak ada, biasanya dibuatnya kotak seperti biasa. Yang paling penting adalah nanti kaki-kakinya atau pin-pinnya ya, itu sesuai seperti itu. Nah, lalu 3D model. Nah, 3D model di sini Bapak Ibu kita bisa ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa mendownload 3D model ini di internet ya. Itu bisa kita langsung cari. Nah, biasanya juga setiap manufaktur itu menyediakan 3D modelnya. Setidaknya menyediakan dimensi ukurannya sehingga kita dapat membuat sendiri di software 3D seperti itu misal. Tapi apabila memang 3D-nya telah tersedia ya, kita temukan di forum maupun di website manufaktur pembuatnya, itu dapat kita tinggal download dan akan kita upload ke KiCad ya. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ketiga adalah footprint ya. Nah, di sini penting ya untuk di footprint kita mengukur dimensi ya, dimensi setiap kakinya itu berapa ya, panjang, lebar ya. Nah, sehingga memang tiga hal ini itu menjadi satu kesatuan yang dibutuhkan atau yang akan nanti kita buat selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh ya. Nanti kita akan coba membuat contoh library yaitu terminal blok 2 pin ya. Namun di sini terminal blok 2 pinnya itu yang tipe yang KF8500 ya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah library komponen, kita harus mencari dulu ya informasi mengenai dimensinya. Dari dimensi fisik maupun nantinya dimensi tata letak. Nah, misalkan tata letak kaki 1, kaki 2 ya atau jarak antara kaki atau pin gitu ya. Nah, itu sangat penting kita lakukan. Nah, selain itu juga ketika kita membeli sebuah komponen ya, sebaiknya memang kita mengetahui tipenya. Jadi setiap komponen atau konektor biasanya mempunyai kode industri ya. Misalkan di sini contohnya KF8500. Nah, hal ini sangat penting kita ketahui karena eh, agar nanti library-nya pas ya, sesuai ya dengan yang nanti dicetak di PCB-nya. Nah, tadi sebelumnya saya sempat menyinggung 3D model ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada salah satu platform ya, platform untuk mencari 3D model, itu ada namanya GrabCAD ya, atau masih banyak lagi misalkan tempat download-download yang lain ya untuk 3D model. Nah, yang paling penting adalah yang di-download itu 3D modelnya yang mempunyai format .step ya, .step gitu ya. Nah, nanti .step inilah yang akan kita upload ke software KiCad ya. Nah, di sini juga tersedia eh, gambarannya, gambar 3D modelnya ya, sehingga kita dapat melihat fisiknya secara langsung tanpa harus membelinya terlebih dahulu misalkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ke pembuatan di langsung di KiCad.
Selanjutnya kita kembali ke control panel pada KiCad ya, dia tahu tampilan awal pada KiCad. Nah, di sini kita langsung memilih ke simbol editor. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat dilihat bahwa di sebelah kiri ada tools ya, ada toolbar. Di sini untuk pembuatan simbol, sebelah kiri ada navigasi ya seperti biasa. Nah, selanjutnya kita akan membuat kategori library-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan kita buat new library. Nah, di sini bisa dipilih ya yang global atau project. Kalau yang global ini bisa nanti digunakan di beberapa project lain juga gitu ya, atau mau fokus di salah satu project saja. Pada contoh ini kita menggunakan yang global. Nah, di sini kita letakkan atau simpan library yang kita buat ya simbolnya ini di folder yang kita inginkan. Misalkan di sini saya buat folder baru ya. Misalkan di sini adalah library custom. Nah, file yang akan kita simpan itu ada dengan format KiCad .KiCad sim ya, simbol. Nah, di sini kita beri nama misalkan konektor custom. Lalu kita save di sini. Nah, kita dapat mengeceknya apakah kategori library yang kita buat itu sudah ada. Library custom. Nah, ini ya konektor custom. Nah, di konektor custom ini yang telah kita buat tadi, kita simpan di folder tadi, ini konektor custom. Nah, untuk menambahkan simbolnya, kita klik kanan pada konektor custom ini, lalu kita klik new symbol. Nah, di sini kita dapat menambahkan nama ya. Misalkan kita menambahkan di sini contoh terminal block 2 pin. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya untuk penamaan ya ini ada U ya, bisa ditambah J misalkan atau bisa ditambah komponen lain. Biasanya kalau U itu misalkan U1, U2, U3 biasanya digunakan untuk komponen-komponen IC. Nah, untuk konektor sendiri biasanya diinisialkan J ya. Jadi seperti jumper gitu misal. Tapi sebenarnya ini bebas sebenarnya bisa kita ubah sesuai memang keinginan ya, atau standar kita sendiri ya. Mungkin di sini kita akan coba J ya. Nah, nah ini adalah letak tengah dari simbol yang akan kita buat. Nah, kita dapat menggunakan toolbar yang di sebelah kanan itu terkait untuk pembuatan simbolnya. Nah, simbol di sini untuk contoh pada kali ini kita akan membuatnya kotak. Kita klik di sini. Nah, usahakan untuk hurufnya ini berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah kotaknya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita memetakan pin ya. Jadi kita tambahkan pin dari atau kaki komponen yang akan kita mapping seperti itu. Nah, di sini saya memberikan namanya misalkan pin ya, pin A misalkan. Nah, biasanya kalau di beberapa komponen IC ini nama-nama pin misalkan seperti D1 ya digital atau A1 analog misalkan atau SCA, SCL untuk protokol-protokol ya. Seperti itu. Nah, pin number ini jangan lupa ini pin number misalkan pin ke-1 ya, misalkan seperti itu. Ini 1. Nah, di sini juga ada electrical type ya. Nah, dia ini sebagai gambaran bahwa dia sebagai apa perannya di situ, sebagai input, output atau seperti apa. Nah, untuk di pada konektor ini kita buat sebagai unspecified saja. Lalu untuk line ini untuk line-nya tipe garisnya seperti apa ya gitu. Kita buat hanya garis saja ya tanpa ada tambahan seperti input low, clock dan lain-lain. Nah, ini untuk posisi-posisinya ya dan juga ini orientasi. Nanti ketika kita membuat simbolnya itu dari komponen satu ke komponen yang kita buat ini menggabungkannya mau seperti apa arahnya, mau ke kanan, ke kiri atau ke bawah. Nah, ini untuk contoh ini kita coba ke kanan. Nah, jadi kita tempatkan ya ke sini. Nah, apabila kotaknya ini dirasa kurang, kita dapat memperbesarnya.
Nah, kita letakkan di sini ini untuk pin 1, pin A. Selanjutnya kita tambahkan untuk pin B. Ini untuk ke pin nomor 2. Baik, setelah itu kita save ya. Nah, beberapa komponen lain misalkan apabila kita ingin menambahkan teks, kita bisa menambahkan apa ya, misalkan terminal block atau seperti apa misalnya. Untuk menambahkan teks ini pada dasarnya bisa ditambahkan juga untuk di schematic editor ya. Tapi apabila kita mau menambahkan bisa di sini. Seperti itu. Jangan lupa untuk save-nya ya. Ctrl S, selanjutnya kita akan kembali ke schematic editor. Kita klik project yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan mencari simbol yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik add komponen. Lalu di sini kita cari misalkan custom. Kita cari library-nya. Nah, di sini ada komponen atau simbol yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada terminal block 2 pin. Kita tambahkan ke sini, lalu kita rotate ya, kita putar untuk menggantikan trafo ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat huruf J yang awalnya ada di tengah itu sekarang sudah jadi di atas karena ini sebagai identitas J ya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu bisa mengubah ini kembali ya, misalkan menyesuaikan dia mau sebagai apa gitu. Nah, kalau kita ingin mengikuti standar yang ada biasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, U itu untuk IC, misalkan J untuk sejenis konektor ya atau jack ya seperti itu. Lalu juga ada kalau trafo T ya, kalau untuk transistor Q biasanya. Nah, itu standar-standar seperti itu. Kalau kapasitor C ya dan seterusnya. Nah, untuk konektor ya, ini J, kalau kita menambahkan misalkan ada konektor kedua ya, itu ada J2, maka dia secara otomatis ya untuk ditambahkan ininya J-nya. Nah, selanjutnya ini trafo akan kita hapus ya. Lalu ini dan akan kita pasangkan ke sini. Baik, saat ini untuk skematik ya sudah kita ubah ya. Kita akan lihat di footprint assignment ya. Di sini masih kosong ya, sehingga karena ini termasuk komponen baru sehingga kita akan selanjutnya yaitu membuat footprint-nya terlebih dahulu baru nanti melakukan footprint assignment-nya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke control panel lagi ya, atau tampilan awal di KiCad. Lalu kita selanjutnya langsung memilih ke footprint editor. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah tampil footprint editornya ya. Di sini sebelah kanan ada beberapa setting ya, ada beberapa setting layer dan sebagainya. Lalu di sebelah kiri juga ada navigasi. Nah, di sini yang paling penting adalah kita dapat melihat library yang sebelumnya sudah ada. Nah, library footprint yang sebelumnya sudah ada. Nah, di sini kita untuk menambahkan ya, kita pertama membuat new library terlebih dahulu ya dari file. Lalu kita pilih global, kita samakan dengan yang simbol. Nah, selanjutnya kita pilih folder di mana kita akan menyimpannya. Sama seperti simbol tadi, kita coba simpan di folder footprint ya. Nah, di sini kita beri nama ya, samakan namanya misalkan konektor ya, konektor custom. Ini namanya kita samakan dengan yang pada simbol ya, konektor custom. Nah, di sini untuk filenya sendiri itu ada .pretty ya. Jadi formatnya itu ada .pretty. Lalu kita save. Nah, kita akan cek apakah sudah muncul ya di sini. Di sini sudah ada ya konektor. Kalau kita tulis di sini di filter, nah konektor custom sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan footprint-nya ya di sini. New footprint.
Ya, nah namanya ini kita samakan dengan komponen yang telah kita buat. Misalkan sini terminal blok 2 pin. Terminal blok 2 pin. Oke, nah di sini footprint type ya. Karena kita komponennya menggunakan through hole ya, otomatis kita akan menggunakan through hole. Kedepannya apabila Bapak Ibu ingin mencoba untuk di komponen SMD, nanti pilih SMD atau yang lain. Nah di sini kita coba through hole. Oke. Nah sudah ada ya. Di sini footprintnya sudah ada di sini. Tapi untuk di editornya ini belum muncul. Akan kita tambahkan. Nah perlu diingat untuk menambahkannya kita nanti akan menyesuaikan ya dengan ukuran dari komponen ini ya. Di sini kita lihat bahwa dimensinya itu sekitar 18 ya, 18 mili dikali 15 mili. Nah, ini menjadi preferensi kita ya untuk membuat silk screen. Bapak Ibu jangan lupa untuk kita memilih di di front silk screen ya. Kita juga sebenarnya bisa memilih kalau Bapak Ibu ada yang ingin membuat double layer ya, di bottom ya, di B silk screen juga dibutuhkan. Tapi untuk mencontohkannya ini kita akan menggunakan front ya yang F. Nah, di sini kita langsung yang memilih yang rectangle. Kita akan sesuaikan dengan ukuran yang tadi ya. Jadi sekitar 18 ya, 18 kali 5. Nah, di sini di ujung ya. Ini ada ukurannya X-nya berapa ya. Nah, kita dapat sesuaikan misalkan 18 dikali 5 ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk membuatnya agak tengah ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengatur di grid ya. Misalkan ukuran terkecil gridnya satuannya berapa ya. Di sini ada 2, 0,5, 5 misalkan ya. Mungkin kalau 5 terlalu ini ya, terlalu loncat gitu. Kita bisa merubahnya lebih kecil lagi, misalkan 0,5 ya, agar pergeserannya lebih smooth. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat melihat ya tampilannya nanti seperti apa. Nanti kita coba di place ya, lalu di view ya, di view kita lihat 3D viewer. Nah, ini gambaran 3D-nya ya, tapi di sini kita hanya baru ref-nya aja ya, baru referensi. Nah, nanti kita akan selanjutnya akan menambahkan pin ya, menambahkan kaki-kakinya. Untuk menambahkan pad ya atau lubang dari kaki komponen, kita coba cek di sebelah kanan ini ada add pad. Kita tambahkan add pad-nya, misalkan ini yang untuk pad pertama, ini yang pad kedua. Nah, kita sudah mengetahui bahwa jarak antara kaki ke kaki itu 8,5 mili. Nah, kita coba ukur misalkan menggunakan ini ya, menggunakan ruler. Nah, ini jaraknya sudah 8 ya, 8,5 ya dari sini. Ini sudah pas, Pak. Nah, selanjutnya untuk biasanya dari jarak ke sini ya, kalau di dimensinya itu 4 atau 4,5 gitu ya. Coba kita ukur. Nah, ini 4,25 ya. Harusnya di sini juga 4,25 atau 5,5 ya. Nanti akan diatur lagi. Kita coba sesuaikan. 4,75 dari sini 4,75 ya. Jadi sudah sesuai ya, 4,75 di sini 4,75. Dari sini ke sini 8,5. Dari sini ke atas ini 2 biasanya. Nah, sebenarnya salah satu cara lagi ya agar lebih mempermudah kita menyusun pad ini sesuai ukuran. Kita dapat menambahkan terlebih dahulu 3D modelingnya seperti apa. Nah, di sini kita akan coba mencari 3D modeling dari terminal box 2 pin ini ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita coba cari ya di googling ya. Di sini ada kita masukkan kodenya ya, kode produksinya.
Nah, di sini kita cari ada GrabCAD. Nah, biasanya untuk yang download gratis juga bisa di sini ya, di GrabCAD. Selain di GrabCAD juga bisa ada di ini, 3D Content Central. Nah, di sini banyak sekali ya 3D modeling yang pernah atau yang sudah dibuat oleh developer-developer lain seperti itu. Nah, kita akan download di sini ya. Kita bisa lihat bentuk 3D-nya seperti apa ya. Nah, di sini ada berbagai model, ada beberapa bagian-bagiannya maksudnya. Oke, ini ada bagian-bagian komponennya misalkan. Nah, namun kita tidak perlu detail untuk di bagian model ini. Kita langsung download di sini ya, download file. Ini filenya sudah masuk ya di folder. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke KiCad ya, KiCad Footprint Editor. Nah, Bapak Ibu di sini untuk menambahkan 3D-nya kita menggunakan Footprint Properties ya di sini. Nah, kita coba klik Footprint Properties. Oke. Nah, di sini kita sebentar kita coba ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada general, ada clearance, ya. Di sini ada 3D model. Ya. Nah, di 3D model kita coba tambahkan. Nah, di sini nanti akan muncul warning ya. Ada warning. Nah, di sini ada folder, logo folder. Di sini kita klik. Lalu kita cari file yang sudah kita download tadi. Misalkan ini ya, KF800 ya, .step ya. Kita tambahkan. Nah, biasanya ketika kita menambahkan ini ya, menambahkan 3D modeling, kadang-kala memang belum sesuai ini dengan ini ya Bapak Ibu, belum sesuai dengan tempatnya seperti itu. Nah, ini perlu kita atur ya, perlu kita atur kiri kanannya gitu. Misalkan kita lihat di sini ada skala ya, 1/1 di sini ada rotation ya. Misalkan kita bisa mengubahnya di sini nih. Dia 90 ke bawah ya, atau misalkan yang Y misalkan kita ubah jadi 90 juga bisa ya, seperti itu. Nah, tantangannya tuh ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mencoba mencari ya, ukuran yang sesuai ya. Nah, misalkan kita harusnya ke bawah ya, atau sumbunya harusnya kita balik gitu ya. Misalkan kita ini coba 90 ya. Nah, ini apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai ya Bapak Ibu. Oke. Nah, misalkan berarti ini tetap 0 ya. 0, ini 0 ya. Nah, lalu kita lihat bahwa ini masih belum sesuai ya. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk ininya masih belum sesuai ya. Nah, ini kita bisa coba misalkan atur di Y. Kita coba cek terlebih dahulu. Misalkan ini kita beri 2 ya. 3 atau 4, 5, oke. Misalkan. Nah, selanjutnya kita akan coba geser ke kanan ya. Misalkan kita pakai ini. Apa ke sana, apa ke sini. Nah, berarti dia ke sini. Ya. Ke sini terus. Misalkan 17 ya. Oke, ya. Hampir dikit lagi. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Misalkan kita kurangin misalkan, nah ini ke sini ya. Apakah sudah tengah gitu antar pinnya. Nah, sebenarnya nanti kita akan memperbesar padnya ya, lubang through hole-nya kita besarkan. Nah, ini kita bisa misalkan menambah koma gitu ya, 4,2, 4,3 ya. 4,35 misalkan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke, sepertinya ini sudah pas ya. Atau kurang dikit lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 9,
Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu untuk ininya. Nanti kita akan menyesuaikan dengan ininya ya, dengan eh, ukuran lubang dari padnya gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya Bapak Ibu ya bahwa belum tentu 3D-nya ini pas gitu ya. Misalkan dari sini ke sini masih ada kosong ya. Nah, kalau sesuai dengan dimensi itu harusnya 18 kali berapa ya? Sebelumnya itu 18 dikali 15 ya. Nah, nyatanya di 3D-nya ya, 3D yang kita download itu tidak sampai full ya. Nah, sampai sini ya, tidak sampai full seperti itu. Nah, nah kadangkala disinilah pentingnya juga kita untuk mendesain 3D modeling sendiri ya dengan software-software ya bisa SketchUp ya, bisa Fusion atau bisa yang lain-lain ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk mendesain 3D-nya sendiri. Namun untuk saat ini ya kita seperti ini juga kalaupun untuk diproduksi masih bisa ya untuk yang 3D modeling ini ya. Ini nanti gunanya untuk kalau kita membuat packaging ya, packaging dari produk kita nanti seperti apa. Itu pengaruhnya di situ Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita oke ya, kita oke. Set. Nah, kita save. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, kita coba akan mengatur dari ukuran padnya ya. Kita coba cek di sini ya, misalkan ini kita cek. Nah, ini ada pad shape-nya ya, dia ada yang oval misalkan ya, atau ada yang circular ya. Nah, ada yang seperti ini biasanya kalau yang kotak itu kalau di untuk footprint di IC ya, komponen IC itu biasanya yang kotak itu pin pertama biasanya. Tapi kita ini samakan saja ya. Nah, untuk ininya kita coba diameternya ini kita akan ubah misalkan 1, berapa ya? 1,5 mungkin atau 0, coba 1. Nah, ini misalkan 1 ya. Ini kita misalkan tambahkan 0,7 ya atau 0 atau 2 ya, bisa juga 2 seperti itu tebalnya. Ya, nah diameternya misalkan ini 1,2. Nanti disesuaikan saja ya Bapak Ibu ini untuk padnya seperti apa. Disesuaikan dengan bentuk fisik dari kaki komponennya. Biasanya kalau konektor itu kaki-kakinya lebih besar dari kaki-kaki komponen ya. Misalkan komponen IC, resistor, kapasitor itu ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat pad shape-nya di diameternya 2, di hole shape-nya 1,2 ya, seperti itu. Kita samakan dengan yang kedua. Tadi 2, ini tadi 1,2 misalnya. Nah, kita akan coba lihat 3D view-nya lagi ya. 3D view. Nah, kita cek di bagian ininya apakah sudah sama Bapak Ibu. Nah, kita dapat lihat nih gambaran apakah sudah ngepas atau belum. Nah, ini kita sepertinya kalau dilihat dari desain, ini, nah kita sepertinya harus menambah lagi ukuran dari hole-nya ya. Misalkan kita buat di 1,3 gitu. Ini juga misalkan 1,3. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti ketika mendesain PCB ya, sesuai dengan real dari bentuk kaki komponennya seperti apa ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini sebenarnya sudah cukup pas ya. Kita dapat lihat di sini di modeling kita. Ini ukurannya sudah lumayan bisa masuk ya untuk kakinya. Kaki konektornya. Nah, jangan lupa untuk di-save kembali ya. Di-save kembali. Baik, sebagai tambahan Bapak Ibu dapat menambahkan teks ya. Jadi biasanya kan di dalam komponen itu ada informasi ya, misalkan pin 1 ini pin apa gitu ya. Nah, untuk menambahkan teks ya kita dapat menggunakan ini teks. Nah, biasanya kalau di beberapa komponen kan ya D1 ya sebagai digital misalkan atau misalkan VCC gitu ya.
VCC atau GND. Nah, di sini sebentuk contoh, misalkan kita tambahkan pin 1 gitu atau angka 1 saja. Angka 1. Nah, dia biasanya untuk di silk screen itu biasanya ada di atas ya, di desain di atas, di front ya, bukan di bottom. Nah, kita pilih front silk screen Bapak Ibu. Nah, di sini kita bold ya. Kita coba bold, kita tambahkan di sini. Nah, kita letakkan di sini ya misalnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu misalkan 2. Ini di front juga ya. Nah, kita letakkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba cek lagi ya apakah sudah sesuai bentuknya. Nah, namun apabila masih ada terbalik ya sepertinya ini masih terbalik ya, ini bisa di flip sebenarnya ya. Bisa kita flip. Nah, misalkan ini 1 kita flip ke sini ya Bapak Ibu. Oke. Baik, ini sudah kita flip ya. Kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu bahwa ini adalah pin ya untuk informasi di pin kita ya yang sudah kita buat. Kalau di komponen yang lebih kompleks mungkin harus lebih banyak ya. Misalkan ditambahin titik gitu ya, kalau di IC ya ada titiknya. Ada dot, lalu ada kaki pertama, dan kedua, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, kita save lagi ya. Selanjutnya kita akan coba melakukan integrasi ya di skematik ataupun di simbol ke footprint ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba cek kembali. Kita save terlebih dahulu. Setelah kita sudah save, kita akan kembali lagi ke schematic editor ya. Kita cari schematic editor yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini untuk mengintegrasikannya Bapak Ibu ya, sebenarnya hampir sama dengan kita menggunakan ini ya, menggunakan footprint assignment ya. Ini kan masih kosong ya. Nah, agar lebih mudah juga sebenarnya kita bisa langsung klik ke komponennya ya. Nah, lalu di sini ada footprint ya. Misalkan di sini value-nya misalkan kita ganti konektor dulu ya. Konektor. Nah, di sini kita klik di sini ya, ada logo ini seperti buku. Nah, di sini kita cari ya filter footprint yang sudah kita buat. Kita coba cek konektor. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Klik 2 kali ya. Di sini sudah ada ya. Lalu kita klik OK. Nah, sebelum klik OK di sini sebenarnya kita dapat langsung ngedit di sini ya. Misalkan kita mau mengganti simbol, edit simbol ya, atau edit library simbol. Nah, ini kita bisa gunakan langsung mengedit dari sini. Tapi karena ini sudah selesai kita buat, jadi kita langsung OK. Nah, kita akan coba cek di footprint assignment-nya Bapak Ibu, apakah sudah ada. Nah, di sini konektor sudah ada ya, dan juga di sini footprint-nya juga sudah kita buat ya. Oke, kita oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ERC ya, electrical electrical rule-nya ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi ke desain layout ya, kita akan mengecek terlebih dahulu rangkaian atau gambar skematik yang kita buat ini sudah benar atau masih ada error seperti itu ya Bapak Ibu.